Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati sahibul bait, tuan rumah Bapak Haji Riyadi dan Bunda Ana beserta keluarga besar dan seluruh jamaah majelis taklim Asmaul Husna Nur ala Nur, yang insya Allah kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, sehingga pada bulan kali ini qala Allah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majlis kita yang insya Allah mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini tercatat sebagai amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu terlimpah curah kepada junjungan kita yang agung dan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Baik, kita akan memanfaatkan waktu kita yang cukup singkat ini dengan sebaik-baiknya dengan melanjutkan kajian fikih kita di dalam bab sholat tentunya, yakni pembahasan masalah rukun sholat. Kemarin kita baru muqaddimah pembukaan bab sholatnya itu, rukun sholatnya, muqaddimah. Bahwasanya di dalam madhab Syafi'i yang kita ambil, rukun sholat itu ada berjumlah 17. Di dalam kitab fikih yang lain berjumlah 18. Di dalam kitab fikih yang lain juga ada lagi berjumlah 19. Secara garis besar, rukun sholat itu dibagi 4 secara garis besarnya. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, dan ada rukun maknawi. Kalau rukun qauli itu yang diucapkan seperti apa? Kalimat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu rukun qauli, wajib diucapkan. Sudah itu baca suratul Fatihah. Nanti ada perbedaan di dalam mazhab Abu Hanifah. Ya Bu ya, Al-Fatihah itu di dalam mazhab Abu Hanifah tidak termasuk rukun sholat. Tapi banyak yang salah paham begini, entah yang kurang jelas menyampaikan adalah penyampainya, atau orang yang mendengarkannya kurang jelas mendapatkannya, sehingga terjadi apa? Ketika imam baca suratul Fatihah, si makmum nggak ngapa-ngapain, alasannya cuma dengar aja, ya toh? Nah, kan ada pendapat seperti ini. Akhirnya tidak sedikit masyarakat mendapatkan informasi seperti itu. Kalau imam baca Al-Fatihah, kita nggak ngapa-ngapain, cukup dengerin aja. Ini kesalahan fatal yang mencederai pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan baca suratul Fatihah dalam sholat secara berjamaah, tapi tetap wajib membaca ayat daripada Al-Quran minimal 3 ayat. Artinya ketika seseorang itu baca suratul Fatihah, Al-Fatihah itu kan terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Sedangkan di dalam mazhab Hanafi minimal wajibnya 3 ayat. Berarti lebihnya berapa tuh? 4 ayat. Berarti ketika seseorang membaca suratul Fatihah sudah lebih mencukupi dari kewajiban yang dikadarkan oleh Imam Abu Hanifah. Itu maksudnya, bukan berarti nggak ngapa-ngapain.
Imam sekalipun dia baca suratul Fatihah 3 ayat saja sudah cukup. Itu dalam mazhab Hanafi. Cuma yang salah pahamnya itu apa di masyarakat itu banyak menerima. Kalau imam baca ayat Al-Fatihah, baca surah, si makmum cuma dengerin aja, nggak ngapa-ngapain. Nah ini yang salah kaprah dalam memahami mazhab Abu Hanifah atau Hanafi. Tapi kita tidak ke arah sana untuk mendetailkan. Yang kita bahas adalah di dalam mazhab yang kita pelajari, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Bukan Syafi'i, bukan Syafi'i lain Syafi'i. Syafi'i. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Seluruh imam 4 mazhab yang termasuk Ahlul Bait keturunan Nabi Muhammad SAW, Imam Syafi'i. Dari 4 mazhab ini atau seluruh mazhab itu kan banyak, belasan mazhab itu. Yang terkenal 4 ini sampai sekarang yang masih eksis. Dari seluruh imam mazhab yang termasuk Ahlul Bait Nabi Muhammad, itulah Imam Syafi'i. Dan pemeluk mazhab Imam Syafi'i paling banyak di seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia. Nah, secara garis besar dia dibagi 4 rukun salat itu. Rukun qauli, takbiratul ihram. Sudah itu membaca suratul Fatihah. Kalau baca surah yang lain setelah Fatihah itu sunnah. Apalagi rukun qauli, tahiyat akhir, tahiyat awal sunnah. Sudah itu membaca salam yang noleh kanan kirinya itu sunnah. Membaca salam 1 kali yang wajib. Yang kedua itu noleh kanan kirinya itu sunnah. Nah ini rukun qauli. Kalau rukun fi'li, seluruh gerakan baik berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, itu semuanya adalah rukun fi'li, perbuatan, gerakan. Ada lagi rukun qalbi, yaitu niat. Niat itu kapan? Muqtarinan bi fi'lihi, pada saat pengerjaannya. Awal pengerjaan sholat itu kapan? Pada saat takbiratul ihram. Akhir pengerjaan sholat pada saat kapan? Salam. Maka niat itu di awal pengerjaan sholat. Fi mahalil qalbi istimalu bi takbiratul ihram. Dia berselarasan bersamaan pengerjaannya di awal pengerjaan sholat. Jadi pasang niat itu. Tempatnya di hati kan pada saat kawan takbiratul ihram, Allahu Akbar, situlah pasang niat. Nanti kita akan detailkan lagi. Ini kita bagi dulu secara garis besar. Rukun maknawi. Apa rukun maknawi? Ketertiban urutan sholat tersebut, urutan rangkaian sholat. Mulai takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram dia berdiri, membaca Fatihah, baca surah, setelah itu dia ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud lagi, sampailah dia mengakhiri sholatnya dengan salam. Itu tertib termasuk rukun maknawi. Tidak boleh dulu ibu pilih sujud setelah berdiri. Setelah sujud ibu ruku. Atau mungkin setelah setelah sujud ibu i'tidal. Jadi harus berurutan. Nah sekarang kita rinci. Rukun sholat itu 17. Menurut ulama yang lain 18. 18-nya itu apa? Niat tidak hanya di awal sholat, tapi di akhir sholat. Nah kita ibu, mayoritas ulama kayaknya sulit untuk menggunakan niat di akhir sholat. Pada saat kapan niat di akhir sholat itu? Pada saat salam. Nah kayaknya ini belum lazim kita pakai. Tapi ini menurut pendapat
pendapat imam yang lain, ulama yang lain, ulama mazhab fikih Syafi'i juga. Dalam kitab Fathul Qarib namanya, Fathul Qarib Al-Mujib, ada kitab namanya. Dalam kitab Fathul Qarib itu ada 18 rukun salat. Tetapi kita tidak menggunakan yang ke-18 itu. Ada lagi 19 menurut siapa? Al-Imam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang sering kita kenal dengan sebutan dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengajarkan rukun sholat 19. Apa yang ke-19-nya itu? Khusyuk. Kalau kita menggunakan pendapat Imam Al-Ghazali, saya yakin sholat itu tidak sah. Karena rukun itu kan wajib. Kalau tidak dilakukan, konsekuensinya salah satu rukun sholat itu kalau tidak dilakukan, konsekuensinya adalah sholat kita tidak sah. Sedangkan Imam Al-Ghazali memasukkan rukun sholat yaitu khusyuk. Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, tidak memasukkan khusyuk kepada rukun, tetapi kepada fadilah, keutamaan. Ketika ditelusuri, kenapa Imam Ghazali punya pendapat seperti itu pun bagi tingkatan sholatnya orang, bukan sholat orang seperti kita. Tingkatan orang yang sholat berlaku rukun sholat khusyuk itu adalah orang-orang yang sudah mencapai level kewalian. Walian, ke level walian. Kalau kita wali juga sebenarnya, Bu. Wali murid, wali daya. Jadi ukuran khusyuk kemarin sudah kita bahas kan, minimal apa? Pada saat takbiratul ihram. Maksimalnya? Masih kan ayo bulan kemarin ya? Kalau saya maklum saja kalau ibu lupa ya. Ada yang tidak datang ya bulan kemarin ya. Khusyuk maksimal kita itu adalah ketika kita lupa, kita langsung cepat-cepat mengembalikan itu lagi kepada fokus kita sholat. Nah itulah khusyuk kita. Saya ulang lagi, khusyuk kita tuh seminim-minimnya pada saat takbiratul ihram kita tidak mengingat apa-apa lagi kecuali fokus memasukkan niat. Allah, masukkan niat, sehingga tidak teringat apa-apa. Masakan tidak teringat, tapi kalau belum dimatikan mati dulu gitu ya. Mati. Allahu Akbar. Pada saat masuk ke niat itu sulit untuk mengingat apa-apa kecuali kita sedang fokus dengan niat. Itu seminim-minimnya niat, seminim-minimnya khusyuk yang kita dapatkan. Nah, pada saat perjalanan sholat sampai menuju akhir sholat, batas khusyuk kita itu apa? Ketika lupa, pas ingat kita langsung fokus lagi, itulah khusyuk kita. Makanya di sini ulama mengatakan wala yatarajjam, jangan sibuk menerjemahkan ayat. Ini kok timbul banyak. Kalau banyak berarti sering disampaikan oleh para ulama. Ini kok timbul pendapat katanya diterjemahkan ayat. Ini pendapat siapa? Bahkan ulama menggunakan kata lam larangan itu, wala yatarajjam, tidak boleh diterjemahkan ayat itu. Kenapa? Kalau ibu terjemahkan banyak gawe lagi. Paham nggak kira-kira? Banyak gawe. Di luar sholat, sebelum ibu sholat, ibu pusing untuk ngapalinya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sudah ngapalin, sudah pas ini ya. Ngapal sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Awal-awalnya lancar. Pas di ayat yang ketiga meleset. Mulai muter kepala, imam ini aku dan terjemahan akhirnya lupa. Maka semalam saya pas di pondok itu, semalam, Bu, saya ini belajar, saya ini ngajar, tapi tetap belajar. Nyetor, sorokan, kalau dalam bahasa pondok sorokan kita
kitab-kitab yang belum sempat saya khatamkan, saya belajar. Seminggu tuh saya punya jatah belajar 3 kali. Ibu ya, seminggu punya jatah 3 kali belajar. Ibu sekali seminggu satu tempat, jangan kalah sama anak muda lah. Saya setiap hari ngajar, sehari itu baca 3 kali ngajar, tapi seminggu saya sisihkan waktu 3 kali untuk belajar dengan berbagai macam guru-guru yang ada di Palembang ini, ulama-ulama. Artinya apa? Belajar itu tidak katik batasnya. Sampai kita mati wajib belajar. Hadir di majelis ilmu. Nah, semalam saya nanya. Semalam itu di dalam bab sholat, bahas bab sholat, tapi tidak membahas rukun sholat. Saya bilang, Ustaz, Kiai, kata saya, kan kita sepakati di awal belajar dulu kala, kata saya, Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um itu, Al-Um itu induk, artinya kitab induk, kitab paling utama. Semini-minanya khusyuk bagi wong awam cak kita ini, yang level-level cak kita ini, adalah pada saat takbiratul ihram. Nah, semaksimal mungkin khusyuknya itu pada saat kita lupa, kita berusaha untuk mengembalikan supaya kita fokus kembali. Itulah khusyuk bagi kita orang awam. Bahkan ulama sampai mewanti-wanti wala yatarajjam, jangan diterjemahkan. Yang jadi pertanyaan saya ini Kiai, saya tanya bukan satu Kiai saja, dari Kiai-Kiai di Palembang ini yang termasuk guru-guru saya, ulama sudah mewanti-wanti dalam sholat wala yatarajjam. Kok sekarang timbul orang-orang tertentu yang diragukan, disangsikan keilmuannya ketika dia mengatakan, Ibu kalau sholat coba dipahami maknanya. Berarti kan kita berusaha untuk menghafalkan terjemahan itu. Ini kan nambah gawe. Apa kata Kiai-Kiai? Singkat saja, hada akhiruz zaman. Ini akhir zaman. Yakhruj, akan bermunculan orang-orang yang tidak berkompeten di dalam agama. Dia berbicara masalah agama cuma modal terjemahan saja. Jadi banyak akhir zaman ini kajian cuma modal terjemahan. Hati-hati Bu, agama tidak bisa hanya modal seperti itu saja tanpa dia mempelajari, mendalami terlebih dahulu. Artinya Ibu, lihat ya, kalau saya tidak mau ikut-ikutan yang pendapat itu bukan pendapat yang dihasilkan dari para ulama-ulama besar. Kita belajar kitab Safinatun Najah ini adalah hasil karya ulama besar. Syekh Salim Ibn Sumair Al-Khadrami datang dari Hadramaut, meninggalnya di Batavia, sekarang jadi Jakarta. Dimakamkan di TPU Jeruk Purut di tengah-tengah. Mudah-mudahan insyaallah kita mudah-mudahan ada rezeki kita berziarah ke sana. TPU Jeruk Purut itu pada rata apa itu? Jeruk Purut. Jadi di tengah-tengah itu makamnya. Nah, jadi kitab fikih yang kita pelajari sekarang itu karyanya beliau. Meninggal sekitar 1856. Tahun 1856 di Jakarta. Dulunya Batavia. TPU Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut. Saya kalau ke Jakarta pasti berziarah, tabarukan berziarah ke makam yang menghasilkan karya kitab yang kita pelajari sekarang supaya kita mudah melaksanakan ibadah termasuk sholat. Nah, jadi itu sebab ya khusyuk itu dimasukkan ke rukun sholat, tapi kita tidak memasukkan itu sebagai rukun. Kalau itu dimasukkan sebagai rukun, gimana ibadah kita? Maka itu dimasukkan ke dalam apa? Fadilah, keutamaan. Tapi ingat, khusyuk itu dua ya. Semini-minimnya kita dapatkan pada saat
takbiratul ihram. Yang kedua, pada saat kita lupa, kita berusaha mengenal. Contoh lainnya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau Al-Fatihah selamat nih. Selamat ya. Itulah kemuliaan Al-Fatihah. Tidak bisa syaitan tidak bisa mengganggu kolbu kita ketika mengucapkan suratul Fatihah. Karena seluruh kitab-kitab samawi, berapa jumlah kitab samawi itu? 104. Kitab-kitab Allah yang Allah turunkan ke dunia ini jumlahnya 104. Jumlahnya itu 104. Kalau menurut riwayat hadis itu 104. Dikerucutkan kembali menjadi 4. Ya, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. 4 kitab ini dikerucutkan kembali Al-Fatihah. Al-Fatihah dikerucutkan kembali Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dikerucutkan kembali di mana? Ba-nya. Ba-nya itu dikerucutkan kembali di titiknya. Jadi maknanya apa? Fana. Semua di dunia ini tidak ada bandingannya, ya, semuanya fana kecuali yang tinggal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak bahas masalah itu masalah akidah, itu ya, tauhid. Jadi huruf di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, Ibu, kalau dia mau dimaknai kandungannya, tidak akan pernah bisa hanya sebatas terjemahan. Tidak akan pernah bisa. Karena terjemahan itu perpindahan bahasa. Perpindahan bahasa, bukan kandungan. Maka yang saya anehnya sekarang ini banyak kajian Quran itu yang cuma menggunakan terjemahan. Itu bukan membahas kandungan, tapi membahas terjemahan. Yang bahayanya diinterpretasikan terjemahan itu dengan akalnya tanpa tafsir. Apa fungsi ilmu tafsir dibuat oleh para ulama? Supaya memahami kandungan Al-Quran. Itu pun tidak secara mendalam, hanya sebatas membantu saja. Tapi kalau hanya sebatas terjemahan, naudzubillah. Maka saya tanya lagi dengan kiai-kiai saya, kenapa? Singkatnya, hadza akhiruz zaman. Ini akhir zaman. Jangankan, saya tanya, tapi Ustaz banyak yang ikut-ikut di pelajaran-pelajaran orang-orang seperti ini. Kompetensi mereka dalam bidang Al-Quran, jangankan menafsirkan, membaca ayatnya pun tidak fasih. Nah itu. Lagi-lagi guru saya, hadza akhiruz zaman. Cuma itulah dia ngomongin. Ini akhir zaman. Jangankan mereka yang diikuti, Dajjal tidak akhir zaman, itu dipertuhankan. Dajjal itu. Jadi ente fokus saja ngajar. Fokus saja ngajar. Ya, selagi jemaah yang ente ajarkan itu masih mau mengikuti pedoman para ulama-ulama kita yang dihadirkan di dalam kitab ini. Karena saya, Bu, di mana-mana tidak pernah saya ngajar tanpa referensi. Pakai kitab. Pakai kitab, bukan mau apa ya kata guru-guru kita, pakai kitab itu bukan mau sok-sok hebat, enggak. Supaya berhati-hati tidak berkalam menurut kalam kita sendiri. Nah, saya pakai kitab. Cuma zamannya modern, kitabnya di dalam elektronik, ya. Dalam elektronik. Saya tidak sebut mereknya karena tidak endorse. Ayo, tapi saya sebut merek tidak endorse. Dalam elektronik. Ya, tetap kitab juga di sini, kitab juga. Ya, tanpa terjemahan, iya, tanpa terjemahan, bukan mau sok-sokan, bukan. Karena disitulah kita bisa melihat kapabilitas seseorang yang berhak menyampaikan ilmu. Jelas gue? Baik. Nah sekarang 17, yang kita yakini 17. Yang pertama, niat. Niat itu di dalam hati. Ingat, muqtarinan bi fi'lihi, dia bersamaan, niat itu bersama pada saat kapan? Pengerjaan sholat. Pengerjaan sholat kapan? Takbiratul. Maka rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Berarti rukun pertama, rukun kedua berbarengan.
Nah, sebelum takbiratul ihram biasanya kita pakai usolli ya. Itu cuma pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i saja. Hanafi dan Hambali tidak menyunnahkan lapas usolli itu. Iya, lapas usolli niat itu lapas usolli itu ya. Talaffuz bin niyat namanya, melapaskan niat. Kenapa Imam Malik dan Imam Syafi'i menyunnahkan itu? Sebagai lita'awun, untuk membantu saja. Karena kalau kita sudah menyuarakan dengan suara kita, kan akan diterima oleh telinga. Nah, telinga ini akan berpengaruh kepada otak kita supaya teringat. Nah, itu fungsinya. Usolli fardhu zuhri. Niat itu ada 3 komponen yang wajibnya. Ya, 3 komponen saja. Kalau ibu-ibu sekarang ini belajar fikih sholat, saya tidak boleh menyamakan ibu harus sama dengan santri yang ada di pondok pesantren. Jadi langsung ke intinya weh. Niat itu 3 komponen yang wajib. Ketika sholat berjamaah tambah 1 yang wajib. Usolli fardos subhi. Usolli fardos subhi. Kalau sholatnya dewean, bahasa Arabnya munfarid. Kalau sholatnya bareng-bareng, bahasa Arabnya apa? Jamaah. Dewean munfarid. Nah, ibu tidak perlu hafal tuh. Yang penting saya kasih tahu. Jadi kalau tidak saya kasih tahu berarti saya pelit ilmu. Ibu sedikit apapun ilmu yang ibu pelajari tidak boleh pelit-pelit. Kaget ibu dipertanggungjawabkan. Jadi agak serba salah ya kalau menurut akal manusia kita ini ya. Tidak belajar tanggung jawab, belajar juga tanggung jawab. Tidak benar. Tidak belajar kita tanggung jawab dengan Allah. Belajar tidak dikasih ilmunya dengan orang lain, tanggung jawab juga. Jadi tugas ibu setelah belajar apa? Menyampaikan itu wajib. Kalau tidak menyampaikan itu, ibu akan dipertanggungjawabkan. Berarti tidak pinter dewe, tidak bagi-bagi. Jadi wong yang lain tidak tahu. Kita pinter dewe, lemah dewe, nama susul dewe, belum tentu. Belum tentu. Nah itu kecuali kalau kita bagi-bagi. Cuma kadang-kadang mohon maaf kita ini kadang-kadang suka meremehkan. Kalau dia bukan ustaz, bukan ustazah, nyampein ilmu agama disepelekan. Siapa tahu? Inilah kenapa umat muslim, bukan Islamnya ya, umat muslim ini mengalami kemunduran karena kita akan ingin menerima kebaikan, pendapat, nasihat kalau dilihat dari orangnya dulu. Kalau tidak berduit, berilmu. Sampai kapan lagi? Yang penting ada yang kita ketahui yang wajib kita sampaikan. Ya? Tapi kalau untuk mengajarkan secara detail ya kita harus sesuaikan diri kita. Apakah kita ini memang betul-betul layak untuk mengajarkan itu? Ngajar juga itu sebenarnya tidak beda jauh dengan menyampaikan nasihat ya. Cuma kita harus tahu ukuran saja kapasitas kita. Kalau kita belum nyampe ke sana, maka yang harus kita sampaikan dengan level kita. Jadi yang bukan level kita jangan kita sampaikan. Baik, niat itu ada 3 komponen. Usolli fardhu subhi, sudah cukup. Tidak usah sebutkan rakaat ini juga tidak perlu. Kenapa? Sudah jelas subuh itu 2 rakaat. Mustaqbilal kiblati tidak usah disebutkan. Bukan tidak perlu ya, bukan tidak perlu. Ini saya sekarang dalam rangka mengajarkan santriwati kelasnya umurnya sekian ini. Lah kalau di pesantren saya pengajarnya ya sudah sesuai dengan apa yang kita tengok di dalam kitab. Dalam kitab juga ada komponen-komponen yang wajib. Nah, saya langsung kepada intinya saja. Usolli fardhu subhi. Sudah mustaqbil kiblati, sudah jelas kita menghadap kiblat. Adaan sudah jelas kita berada di dalam waktunya. Lillahi ta'ala. Salat kita untuk siapa? Untuk Allah, bahasa Arabnya apa? Lillahi ta'ala. Nah, komponen yang keempat adalah
makmuman atau imaman. Ini sebagai bentuk pernyataan litahqiq, pernyataan kita dengan yakin untuk mengikuti seseorang yang kita tunjuk sebagai imam. Maka harus dinyatakan dengan pernyataan seperti makmuman. Begitu juga orang yang ditunjuk menjadi imam, dia harus menyatakan kesediaannya untuk menjadi imam. Makanya dia harus tambahi satu komponen, yaitu imaman. Kalau sholat berjamaah, usolli fardhos subahi makmuman. Pada saat takbiratul ihram, Allahu akbar, aku sholat fardhu subuh bermakmum, selesai. Maka jangan terlalu panjang-panjang. Allahu akbar, Allahu akbar, sudah sekali naik. Ustaz susah untuk memasukkan niat itu. Susahnya kita, dengar ya. Susahnya kita memasukkan niat pada saat takbiratul ihram menjadikan sebuah kebaikan kita untuk mendapatkan kekhusyuan sehingga tidak mengingat yang lain. Itulah yang kita hasilkan. Coba kalau kita sekedar takbiratul ihram, Allahu akbar, kita bakal mengingat yang lain. Masuk pikiran kita mengingat yang lain. Tapi kalau kita fokus Allah, masuk ke niat ke dalam hati tadi, Allahu akbar, selesai sah sholat kita. Akhirnya yang tak masuk tadi tidak aja. Yang mau masuk tadi, yang hal-hal yang lain di luar sholat kita tidak akan sempat masuk. Karena apa? Kita fokus pada saat takbiratul ihram memasukkan niat di dalam pikiran dan hati kita. Nah, ini sudah dapat keabsahan sholat plus khusyuk. Tinggal kita ngejago itu tadi. Kan sudah dapat di awal khusyuknya. Nah, ngejagonya sulit ini. Apalagi 4 rakaat sholat. Jadi sepanjang 4 rakaat itu sekitar 5 menit mungkin. Kalau sholat berjamaah mungkin 10 menit. Selama 10 menit kita berusaha bekerja keras untuk menjaga kekhusyukan yang sudah kita dapatkan di awal takbiratul ihram. Tapi kita sudah dapat khusyuk di awal takbiratul ihram, tinggal menjaganya. Tapi ingat tadi khusyuknya, ya. Ketika lupa, kita berusaha mengembalikan itu. Ketika kita sudah berusaha mengembalikan, dapat lagi, khusyuk lagi. Itulah khusyuk level kita itu. Jangankan ibu, saya saja masih di level itu, ya. Apalagi dah ada masalah. Wah, masalah yang terkait dengan hutang pula, umpama itu, ya. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah baik Allah dan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtum. Mulai terngiang-ngiang. Ini cicilan itu ya. Nah, ketika kita sadar, kembalikan lagi. Nah, pada saat kembali itulah khusyuk. Jadi khusyuk itu jangan dipahami ibu kita disempelin dari belakang, tidak terasa, itu bukan khusyuk namanya, pingsan. Jangan samakan sholat kita dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, ketika ditombak dari belakang, tidak terasa. Ini jangankan tombak dari belakang, kita lagi sholat, ada gempa bumi, mungkin kita sudah pakai kacil, ya. Digigit nyamuk sudah pop. Itu niat pertama. Yang kedua, takbiratul ihram. Bu, saya bahas fikih ini, saya menyesuaikan dengan isi kitab plus dengan syarah. Syarah itu penjelasan. Nah, yang di bunda di depan saya ini itu namanya matan. Matan itu secara general. Mungkin bunda baca di situ, ya. Kan ada terjemahannya, ya. Pertama niat. Ada tidak penjelasannya? Tidak, penjelasan niat itu. Tidak ngerti kan? Itu namanya matan. Kan kita bingung, mana cara mengimplementasikan niat itu kan? Nah itu. Maka saya menggunakan syarah. Syarah itu artinya penjelasan. Berarti kalau ada perempuan yang namanya syarah, galak menjelaskan gitu. Syarah. Dari syarah itu penjelasan. Penjelasan dari syarah ada lagi, namanya hasyiah. Hasyiah.
Berarti wong ini nak penjelasan yang detailnya. Hasyiah. Ada 3 urutan: matan, syarah, hasyiah. Jangan tak tahunya nih, walaupun ibu tak nyantri, jangan tak tahunya, ya. Bu santri itu, makanya tak tahu mungkin saya lupa ya nyampe kedemunan pas hari santri. Ibu nih, bu jangan pahami santri itu kudu pesantren. Santri itu ada murid, ada guru, ada ilmu yang dipelajari, itu santri. Jadi kalau misalkan ibu ditanya, ibu pernah nyantri? Sampai mana aku nyantri di mana? MT Asmaul Husna. Tidak apa-apa, jangan malu ibu, ngaku ibu nak malu. Karena pesantren itu tradisi yang mulai dari Wali Songo datang. Di zaman Imam Syafi'i ada pesantren, ngajinya di masjid, di majelis. Santri tidak? Santri. Cuma bedanya santri muda-muda kan. Kalau ini nyanyi-nyanyi kan. Tapi alhamdulillah galak belajar. Makanya ibu mohon maaf ya, ibu bersyukurlah dengan Allah. Di sisa-sisa umur ibu ini, umur saya juga ya, Bu, ya. Di sisa-sisa umur ibu, karena jangan masalah aja tidak tahu. Banyak ustaz-ustaz yang muda sudah mendahului ibu. Nah, itu. Alhamdulillah di sisa-sisa umur kita ini dikumpulkan di dalam lingkungan seperti ini. Sementara di luar sana banyak, mohon maaf, ibu-ibu seumuran ibu nih banyak aktivitas yang mohon maaf ya, masih galak orgenan, masih galak ini. Nah itu masih galak ya, jiwa-jiwa muda itu tadi. Bukan mau deskriptif, enggak. Kita ini dalam rangka bersyukur. Bersyukurnya, alhamdulillah kita sadari kita ini masih di lingkungan ini nah. Walaupun yang datang kadang-kadang malas ini nah. Ya. Kadang-kadang malas, kadang-kadang tidak. Bu, nih, ini kata Kiai Ahmad Idris guru saya. Carilah satu alasan saja. Bu ya. Carilah ribuan alasan untuk hadir di majelis ilmu. Ya. Dan carilah satu alasan untuk tidak tergoda sehingga tertiadakan untuk hadir di majelis ilmu. Berusaha gitu. Misalkan ya, ibu sedang lelah sedikit saja. Carilah ribuan alasan untuk bisa nyampe di majelis ilmu. Nyampe lah dulu di situ. Karena bukan main konsekuensinya, ganjarannya itu bukan main gitu ya. Orang hadir di majelis. Sahalallahu thariqan ilal jannah. Sahalallah, Allah mudahkan dia berjalan menuju ke dalam surga. Amin. Ya, saya berhak menyentil seperti ini karena saya sebagai seorang dai untuk mengajak ibu jangan lalaikan dalam urusan akhirat. Sedangkan urusan dunia kita selalu upayakan, kok urusan akhirat kenapa kita dengan mudahnya melalai? Baik. Yang kedua takbiratul ihram. Kalimat takbiratul ihram Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita belajar sedikit cara mengucapkan kalimat Allahu Akbar. A-nya, alifnya jangan dipanjangkan. Ya, tapi ditekan syiddah. Allah, jangan Allahu Akbar, jangan. Kalau dia dipanjangkan dikasih mat, maka dia timbul istifham, timbul kata tanya. Apakah Allah Maha Besar? Jadi kata para ulama apa? Kalau itu diyakini benar-benar dalam hatinya, farad dalahu, maka murtadlah baginya, murtad keluar dari Islam. Kalau dia bertanya seperti itu, saya yakin kita tidak ada yang bertanya seperti itu ya. Kalau kita bertanya seperti itu berarti kita timbul keraguan, apakah Allah Maha Besar? Tapi tidak menutup kemungkinan bagi orang yang diuji tapi dia tidak mampu menjalani ujian itu. Orang yang depresi sehingga dia mengatakan, ya Allah, mana keadilanmu? Kok ambang kau perlakuan seperti ini?
bertubi-tubinya ujian. Oh, engkau maha besar atau tidak? Oh, hati-hati. Ya Allah ya Rabbi. Bu, mohon maaf ya. Saya pikir yang model seperti ini hanya terdapat di sinetron belaka. Rupanya di alam nyata doninya. Yes. Jadi dia menceritakan saya Ustaz pernah khilaf, tapi sekarang alhamdulillah enggak. Enggak, gitu ya. Tapi masih timbul keraguan-keraguan lagi. Lah, enggak melakukannya tapi masih ada keraguan. Dia pernah menginjak Al-Quran dan menantang Allah. Karena susah hidupnya. Susah. Hidupnya itu susah. Dari dulu sampai sekarang susah katanya. Saya tidak pernah melakukan itu lagi, saya sadar katanya, tapi masih ada keraguan. Bu, kalau ibu ketemu orang seperti ini, jangan kepada konteks hukum untuk menjelaskan ini. Udah boleh dosa kok Pak, haram kau ini Pak baca masuk neraka. Tempelin ini. Jangan. Ya. Saya ini Pak Ustaz dari dulu susah, dapat orang tua susah, sampai hari susah. Jadi mana nikmat Allah yang katanya banyak itu? Nah, dia dalam hati saya, ya Allah, berilah kemampuan bagi saya untuk meluruskan kesalahpahaman dan kekeliruan Bapak ini. Bapak ini tukang gali kubur. Itu. Bismillah, itulah kata saya dari kekuatan Bismillah itu dia. Bismillah, ya Allah, Bismillah. Saya jawab. Bapak punya istri? Iya punya istri. Tapi kan dikasih, pokoknya selama bertanya, selama menjawab tidak lepas dari kata miskin itu. Saya berusaha tenang. Sudah punya istri Pak? Saya punya istri Pak. Ustaz, saya punya istri. Tapi itulah miskin itulah. Pak, banyak. Ini baru satu ya. Banyak teman-teman saya yang jomblo. Sudah umur 40-50 tahun mencari pasangan tidak ketemu. Padahal finansialnya kurang apa lagi. Tapi tidak dapat. Bapak dapat istri, paling tidak menyelamatkan hawa nafsu Bapak dengan cara penyelamatan yang baik. Sedangkan yang jomblo kawan tadi, mana nyari penyelamatan? Kira-kira walaupun finansialnya baik, saat lepas dikit imannya dia bermaksiat dengan finansialnya tadi. Benar enggak, Bu? Bapak ada tempat untuk bernaung menyelamatkan hawa nafsu itu tadi, sehingga menyalurkan dengan cara yang baik dan dianggap oleh Allah ibadah. Benar enggak kira-kira? Istri kan? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan istri itu yang dijadikan istri oleh Allah itu adalah pakaian. Sebaliknya juga suami adalah pakaian bagi istri. Pakaian itu tujuannya apa? Untuk melindungi perhiasan kita yang tidak berhak dilihat oleh orang lain. Nah itu. Kata saya, itu nikmat Pak. Nikmat itu Pak. Ya kata saya tadi, teman saya jomblo. Saya punya teman umurnya 47 tahun. Jadi banyak teman-teman yang tua. Jadi ya, saya kalau mohon maaf, saya tuh kalau nyari teman circle itu yang ada asas manfaat dan saling feedback. Jadi kalau teman yang lemah di diri, tak lemah di urang, saya dari ini. Ada lemah di diri, tak lemah di urang itu macet, leset gitu. Sedikit ngutang terus itu. Padahal ngutang itu sangat dihindari kecuali kepepet ya Bu ya. Yang memang untuk kemaslahatan. Bu, tidak berdosa kalau kita tidak mengutangi, kecuali yang diutangi adalah orang yang soleh, yang bertanggung jawab, tidak berdosa. Justru orang yang berhutang kalau dia tidak mengingat hutangnya, tidak ada niatan untuk ini, berdosa besar dia. Nah itu. Jadi jangan tersinggung Ibu kalau tidak mengutangi. Karena kenapa? Karena urusan hutang itu sensitif dan pertanggung jawabannya sangat besar. Itu baru istri kan saya. Dia dari hasil pernikahan bapak punya anak berapa? 3. Pak, saya punya teman
Jadi contoh teman kalau 18 tahun menikah, belum punya anak, sampai mau tidak mau dia mengambil anak saudaranya, adopsi. Walaupun dengan banyaknya pertimbangan gitu ya, adopsi. Itu pun adopsinya tidak secara maksimal. Anak dulur dewe. Siapa galak dulur yang galak memberikan anak kandungnya sendiri, Bu ya? Dia tidak mengambil di tempat panti asuhan. Jadi sama-sama mengurusi. 18 tahun, Pak. Bapak, saya tanya, Bapak setelah nikah langsung nggak? Langsung. 18 tahun. Bu, teman saya itu, dia tuh di pojok supervisor itu lah, di sebuah perusahaan PT besar ini, Bu. Di atas supervisor, tak ngerti yang jabatan-jabatan itu. Nah, itu. Nah, mungkin itulah ya, manajer gitu. Manajer gitu. Rumah lah dong. Mobil lagi bininya kok, bininya perawat juga. Kurang apa lagi? 18 tahun belum dititipkan rezeki nikmat anak. Wong kayo itu Pak ketika datang anak mana caranya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar mereka keluarga demi mendapatkan anak. Dari rahim langsung atau dengan proses bayi tak? Benar Ibu? Contoh umpama ya, ibu 10 tahun tidak punya anak, tapi ibu punya harta kekayaan miliaran. Ibu berani tidak keluar miliaran itu untuk mendapatkan satu saja anak? Kalau ada duit. Iya kan, umpama. Ini kan umpama pun. Berani kan? Karena duit bisa dicari. Anak mama anu nyarinya. Lepas pasanglah pinggang gitu. Memprogramkan ya. Bapak pingkas pinggang itu aja. Ya pahamlah Ibu ya. Ini maksudnya sakingnya itu. Benar enggak kira-kira? Kalau Allah tidak takdirin, tidak bisa loh. Ketika dapat nikmat itu. Nikmat. Bu, Allah kasih ibu anak. Terus ada yang beli, orang kaya punya miliaran harta, dia tidak punya anak. Dia beli anak ibu mau nggak? Enggak, saya nggak mau. Saya punya anak 2 perempuan. Teman saya 18 tahun ini, nah apa sih kowe mahir bae. Biarlah, aku masih baca, biarlah. Aku tidak kali biar ada apa-apa. Yang karena saya dalam 18 tahun, enggak biarlah. Ya kalau lah, usah enggak, kalau dah. Tak mau saya itu. Itu. Ya keren ya, anak saya kan belum. Aku nama anak kecil itu ya, yang tak punya anak keren lah ini. Bininya setiap kali bertandang itu nangis balik bininya tadi. Tapi teman saya kuat itu, termasuk kuat. Terus yang kuburan ini 3 anak, nikmat Pak. Saya tanya lagi, anak bapak sudah nikah? 2 nikah sudah dan punya anak. Semua anaknya 3-3 itu bekerja semua. Nikmat itu Pak, nikmat. Berarti bapaknya yang bersyukur. Dia tuh pengen kayo rayo. Pak, yang hidup ini kita cari itu berkah tuh. Berkah juga. Wong kayo itu bapak pikir saya punya banyak teman relasi orang-orang kaya yang banyak. Kadang-kadang sampai tenangis dalam urusan yang kayak gitu. Bu, ini padahal sudah kayo. Dan bu, Ustaz, jangan lah ini. Perusahaan aku nih collab sekarang ini lah. Haula wala quwwata illa billah. Dalam hati saya berarti aman aku masih baca tidur. Tidak mikir ke perusahaan tadi ya. Udah nak ngaji doang, gaji wong ada sekitar 70 wong Ustaz. Mak mana ini sikok wong tuh beragam. Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 15 juta. Dalam hati aku itu kalau ngentaknya dia aku pusing juga itu. Dan baca tidur. Kalau saya alhamdulillah aman-aman baik tidur. Ya, alhamdulillah. Habis ngajar balik tidur. Waktunya olahraga. Saya aman alhamdulillah. Walaupun tidak kaya, alhamdulillah berkah yang kita cari. Alhamdulillah ibu bisa duduk nyantai di sini. Di luar sana seumuran ibu masih mohon maaf ya, tidak mendeskripsikan.
masih berusaha untuk mencari rezeki dengan berjualan. Maka ibu harus bersyukur ini. Dulu selesai majelis makan dulu. Fa bi ayyi ala sudah majelis dapat ilmu, dapat makan, dapat doa, apa lagi? Dapat pahala. Banyak kan? Jadi kalau tidak bersyukur, naudzubillah min dzalik. Takbir bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barnya jangan dipanjangkan, katnya jangan dipantulkan, karena itu bukan huruf jar, tapi huruf hams. Akbar. Kalau ada orang yang sudah Allahu Akbar, nah yang hati, apalagi kalau dia jadi imam. Nah itu yang jadi masalah itu ya. Ini Allahu Akbar. Bar jadi panjang. Kalau bar jadi panjang dikasih mat, dikasih alif, maka maknanya bukan maha besar lagi, tapi kendi. Sudah dipanjang ke alifnya, kapnya dipantul ke, barnya dipanjang ke, cocok. Allahu Akbar. Apakah Allah itu kendi? Maka yang benar Allahu Akbar. Aknya itu jangan lebay, dikit baik. Jangan ada nyenggol. Akbar. Jangan aks. Tidak usah. Biasa. Ustaz dah baca, walaupun dah baca Ustaz sudah yang penting Allahu Akbar selesai. Akbar sudah selesai. Walaupun ibu dah baca Akbar sudah selesai. Lebih baik seperti itu daripada dijaharkan, dipantulkan, dikol-kolahkan. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Atau seminim-minimnya Allahu Akbar. Akbar. Jelas ya? Al-Thalithu al-qiyamu 'alal qadir. Seluruh takbir Allahu Akbar, seluruh huruf itu terdengar di telinga kita. Wajib. 4 mazhab pendapat 4 mazhab. Karena ini rukun. Allahu Akbar terdengar, alif, huruf alif sampai ro itu terdengar di telinga kita. Ingat, bukan di telinga kawan di sebelah. Berarti kebesaran itu. Kadang mohon maaf, kalau ada orang sholat itu yang dari takbiratul ihram sampai ujung sholat berisiknya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang wajib didengar di telinga kita. Apa itu baru bacaan yang wajib. Kadang-kadang yang mirisnya bacaan yang sunnah itu salah. Yang bacaan yang wajib itu wajib didengar, itu pun didengar di telinga kita. Kalau bacaan yang sunnah tidak terdengar pun tidak masalah, namanya bacaan sunnah. Ini kadang-kadang bacaan sunnah, sampai bacaan sunnahnya pun terdengar tidak hanya telinganya sendiri, tapi telinga kawan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Jadi kita sholat tadi, memang ini. Jadi kita tidak khusyuk sholatnya. Terganggu. Ingat, terdengar di telinga sendiri. Yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadiri bil fardi. Berdiri. Sholat wajib dalam keadaan berdiri. 'Alal qadiri, pada suatu kemampuan yang ibu miliki. 'Alal qadiri bil fardi, untuk sholat fardu. Kalau sholatnya sunnah, ibu memahami sholat sunnah gampang ya. Capek tak capek, lesu tak lesu, sakit tak sakit. Sholat sunnah itu ada uzur tak ada uzur, ada uzur tak ada uzur, capek tak capek, lesu tak lesu. Pokoknya ibu boleh melaksanakan sholat sunnah dalam keadaan duduk. Kalau sholat sunnah, saya ulang lagi ya. Ada atau tidak adanya uzur? Sakit tak sakit, capek tak capek, lesu tak lesu.
boleh laksanakan sholat sunnah dalam keadaan duduk. Apapun sholat sunnahnya, apapun, langsung duduk. Maka tidak ada alasan sebenarnya tinggalkan duha, tinggalkan tahajud, kerip, menyut, dengkul, duduk, sholat sunnah. Tapi kalau sholatnya wajib, sholatnya fardu, wajib berdiri, tidak boleh duduk kecuali jangan dipotong, adanya uzur. Namun ingat bahasanya alal qadiri. Kalau lagi masih ada kadarnya, kadar kemampuan, minimal ibu berdiri terlebih dahulu. Misal ibu sholat sudah pasang kursi untuk jago-jago standby. Minimal pada saat takbiratul ihram ibu sudah dapat berdiri. Allahu Akbar, baru setelah itu duduk. Duduk dulu, baru baca doa inti, Al-Fatihah, baca surah. Nah, pada saat sholat rokat yang keduanya, ibu tinggal tergantung ibu punya kadar kemampuan masih ada udah. Kalau masih tidak ada lagi, jangan paksakan berdiri. Berarti berdiri kadar kemampuan ibu hanya sebatas di awal saja. Jangan sampai tidak kanti berdirinya kalau masih mampu berdiri. Apa kata para ulama dengan catatan kalau masih mampu berjalan minimal 30 meter. 30 meter itu kan ini kan panjangnya berapa pun? 12 meter, ada 15 meter. Kalau lebih kurang, berarti kan 2 kali. Ibaratnya dari depan ini pintu ini ke belakang, ibu balik lagi itu 30 meter. 30 meter. Selagi ibu mampu berjalan, maka ibu tetap wajib sholat dalam keadaan berdiri. Itu pun sesuai dengan kemampuan. Batas mana kemampuannya? Apabila di rokat selanjutnya ibu tidak ada lagi kemampuan, tidak boleh. Ingat saya garis bawahi, tidak boleh ibu paksakan, nanti timbul mudorot. Berarti berdiri ibu kemampuannya cuma di awal, dan itulah batas kemampuannya. Yang penting ada berdiri. Karena berdiri itu masuk bagian daripada rukun sholat yang fardu. Tapi kalau sholat sunnah ada uzur, sakit tidak sakit, capek tidak capek, dari awal ibu boleh sholatnya dalam keadaan duduk. Jelas? Maka kan saya tidak ada alasan orang yang tinggalkan sholat duha. Dia alasan capek duduk, sakit berbaring. Berarti dia tidak ada alasan untuk tinggal sholat tahajud duha. Tinggal apa? Tinggal dirinya mau atau tidak melaksanakan itu. Jadi alasannya itu bukan karena sakit atau tidak, malas saja, mau atau tidak. 3 dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Tanya Ustaz. Tadi waktu kita tumainah tadi ya. Waktu husuk tadi Allah itu sudah husuk gitu ya. Membaca Fatihah sudah husuk. Nah, di waktu kita membaca ayat, kita ada yang diingatin misalnya gitu. Dari kita mulai ingat itu, kita harus mengulangi dari awal lagi kan? Atau melanjutkan setelah kita tahu bahwa kita itu ragu-ragu tadi. Ya. Dari awal takbiratul ihram ibu dapat khusyuk. Al-Fatihah kita masing-masing sepakat dapat khusyuknya kita Al-Fatihah. Iya. Nah, pas baca surah terplesetlah pikiran kita ini. Iya. Terpleset. Terus terplesetnya mungkin di tengah-tengah surah. Iya. Apakah ulang dari awal atau teruskan saja? Atau cukupkan? Karena bacaan surah itu bacaan sunnah. Ibu baca seayat saja. Alhaakumut takatsur. Allahu akbar. Dan pilihannya boleh ibu ulang dari awal. Tapi lihat kalau ibu sholat berjamaah ini akan memakan waktu yang kewajiban ibu harus mengikuti Boleh ibu lanjutkan atau boleh ibu cukupkan. Karena bacaan surah setelah Al-Fatihah itu sunnah. Ingat kalau ibu baca ayat dari At-Takatsur 1 ayat berarti ibu dapat pahalanya 1 ayat. Tidak rampung. Nah, kami kembalikan lagi. Kalau ibu misalkan lalai pada saat baca surah tadi, ibu mengembalikan, saya ingat kembali ya, itulah khusyuk namanya. Mengembalikan itulah namanya khusyuk. Ingat ya, kelalaian ibu yang terjadi itu ketika ibu kembalikan itulah khusyuk.
sadar. Nah itu, pada saat sadar ibu kembalikan, itulah khusyuk kita. Karena kan khusyuk itu kan fokus. Benar ya? Jelas ya? Berarti, halo ibu, berarti ibu tidak usah pusing-pusing kan memahami masalah khusyuk. Jangan repot mendefinisikan. Ini banyak yang definisi khusyuk. Khusyuk itu adalah ketika kita, banyak yang definisi yang kayak itu. Bagaimana khusyuk ukuran orang-orang seperti kita ini kalau didefinisikan seperti itu jadi berat. Apalagi sampai membuat gawe baru, yaitu menerjemahkan. Itu gawe baru gitu. Kita nak sholat lagi baca surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa. Wah, terus kita hafalkan di luar sholat. Pas sudah dalam sholat, apa tadi? Akhirnya rusak sekasih. Jelas ya? Ya. Lagi? Ada tanya. Bagaimana kalau seandainya imam kita yang pada waktu membaca takbiratul ihram dari Allahu Akbar Banyak. Bagaimana bagi kita sebagai makmum itu? Sah atau tidak sah? Ada hadis Nabi dari Imam Bukhari dan Muslim, innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Seseorang yang ditunjuk menjadi seorang imam. Kita belajar bahasa Arab dikit-dikit ya. Tidak apa-apa lah ibu, walaupun masuk dan masuk pokoknya belajar dulu nih. Masuk dulu pokoknya ya. Dan karena kalau saya tidak sampaikan ini, nanti saya dihisab, ditanya sudah tidak diajarkan bahasa Arab. Jadi kalimat berbahasa Arab kalau diawali dengan kata innama, kan maksud kandungan kalimat itu dibatasi. Kayak innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Maksud kandungan di dalam ayat kun fayakun itu dibatasi oleh kata innama itu tadi. Maksudnya apa? Yang memiliki kun fayakun cuma satu, Allah. Maka diawali dengan kata innama. Pokoknya kalau ibu ketemu ayat kalau diawali dengan kata innama, maksud di situ tidak boleh di ini lagi, tidak boleh di apa namanya itu dibongkar-bongkar lagi. Jadi maksudnya itu cuma sebatas itulah. Nah, jadi hadis ini diawali dengan kata innama ju'ilal imam liyu'tami. Seseorang ketika dijadikan menjadi imam liyu'tami, wajib diikuti. Jadi ibu jangan fokus dengan kalimat Allahu Akbar. Ibu ikuti saja, bermakmum kepada dia. Nanti selesai sholat, dengan pengetahuan yang ibu miliki, ibu wajib sampaikan. Yang jadi pertanyaannya, berani tidak kita nyampaikan? Berani. Kenapa? Ngomongnya Ustaz marah dia. Nah, itulah kata tadi. Tapi yang kalau yang menasihatnya Ustaz, Ustazah, dia nerima. Tapi kalau yang nasihati dia bukan Ustaz, Ustazah, kadang-kadang terima. Padahal dalam kitab Nasail Ibad itu ya, khudil hikmata walau min fahmil bahaim. Walaupun apal bahasa Arabnya Bunda, sampaikan ini. Ambillah ilmu, hikmah. Hikmah itu maknanya apa? Ilmu, nasihat. Walau min fahmil bahaim. Walau kalimat kebaikan nasihat itu keluar dari mulut binatang. Ini kiasannya baik. Artinya jangan ngeremehkan wong. Selagi ada nasihat, ambil, dipakai atau tidaknya itu urusan kita. Untuk menghargai dia, menyikapi dia dengan kita mendengar dan mengambil nasihat itu. Sekali lagi, menggunakannya atau tidak itu urusan kita. Itu menjadi hak kita. Jelas ya? Jadi ikuti saja. Ikuti saja. Cuma kalau bisa, Bismillah sampai itu. Sudah pernah kalau di masjid itu kan berkali-kali olehnya tidak ada imam kan sekarang ini. Jadi berkali-kali imam dan ustaz. Sedangkan yang dalam masjid itu ada juga ustaz-ustaz ada negur apalagi ngasih rutin. Ustaz-ustaz tidak dengar gitu. Iya, kalau ibu-ibu yang negur itu katanya suruh laki kamu bayar. Masalahnya apa? Iya, ustaz. Ya. Hadza akhiruz zaman. Udah. Ya Bu ya.
Jadi kalau ibu nengok fenomena seperti itu, ucap kebelah. Misalnya ibu ditanya, ngaku lah cek ya, jawab baik. Kalau ibu tidak sanggup jawabnya, hadza akhiruz zaman. Inilah akhir zaman. Banyak teori dulu. Ada lagi. Benar Ustaz Mak Jolas. Yang niat masuk niat kan kadang sulit kan masuk ke istilah yang Allah Dibayangkan nama sholatnya, aku zohor, sudah selesai itu. Bu, itu kan kalimatnya baik, usolli pada subuh. Kan saya kan jelaskan komponennya. Pada saat ibu takbiratul ihram itu, Allahu Akbar, ibu ingat namanya, aku sholat zohor, bermakmum selesai itu. Iya benar. Jadi bukan ibu rakai, Allah usolli pada subuh. Bukan, aku di sholat zohor ya Allah. Nah itu niat. Dibayangkan. Nah, ketika ibu ngebayangin itu, di situ tidak ada peluang lagi untuk ibu mengingat jalan selain sholat. Nah itu maksudnya. Ingat kalau zohor ingat sholat zohor. Zohor. Aku ini bermakmum. Jelas nggak ibu? Paham nggak? Masih banyak yang terjebak. Bu, masih banyak yang terjebak kepada teksnya. Padahal yang kita fokuskan adalah sebenarnya substansinya. Substansinya itu adalah ibu fokus dengan niat sholat apa? Iya. Aku ini sholat zuhur ya, Allah sholat zuhur aku ini. Jadi tidak ada yang zuhur. Aku sedang bermakmum dengan kalimat kita mengucap, dengan bibir kita mengucap Allahu Akbar. Sudah begitu, bukan Allah usolli fardhu subuhi. Bukan begitu. Bukan. Makanya untuk membantu sebelum takbiratul ihram ibu baca usolli fardhu subhi makmuman. Nah itu kan pas sudah dibaca terekam oleh telinga, terbayang-bayanglah oleh. Nah pada saat lagi terbayang itu ibu lah angkat takbir Allahu Akbar. Nah itu. Iya. Saya ulang lagi ya, saya ulangi. Bu, fokus. Saya ulangi ya. Saya ulang lagi. Masang niat itu dalam hati pada saat takbiratul ihram. Nah, supaya untuk membantu ibu masang niat dalam hati tadi, ibu ucapkan dulu 4 komponen ketika sholat berjamaah nih. Kalau sholat dewan gampang, 3 wae. Usolli fardhu subhi. Didengarkan dengan telinga kita, ucapkan usolli fardhu subhi. Terlihat enggak di telinga kita? Kalau sudah masuk ke telinga, dia terekam oleh otak. Nah pada saat terekam oleh otak itu langsung angkat takbir Allahu Akbar. Nah begitu. Paham nggak kira-kira? Jangan ditunda. Misal usolli fardhu subhi sudah tertangkap oleh telinga, terekam oleh otak. Ibu masih nengok jam, masih nengok HP, ada WA. Hilang kan tadi yang terekam oleh otak tadi. Artinya apa? Maksudnya tidak ada penjedahan di situ supaya yang sudah didengar oleh telinga niat tadi dan sudah terekam oleh otak itu masih terdapat di dalam otak, sehingga ketika kita mengangkat tangan takbiratul ihram niat lapasnya tadi masih terekam di dalam otak kita dan masuk ke dalam hati. Jelas Bu? Nah, itu dimatiin di meja besar ini. Cuma dalam madhab Abu Hanifah itu, ya dalam madhab Abu Hanifah itu memang agak sedikit berbeda dengan madhab Syafi'i. Dalam madhab Abu Hanifah itu, ketika dia tidak mampu masukkan niat di dalam hati pada saat takbiratul ihram, maka dia boleh segera mengulanginya setelah takbiratul ihram. Nah, setelah takbiratul ihram. Cuma kan itu tidak boleh sekonyong-konyong nyampur-nyampur ke pendapat itu tadi. Karena kenapa? Mata rantai kita tidak ada ketersambungan dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Sedangkan di dalam Indonesia ini tidak atau jarang sedikit sekali kita temukan orang yang bermadzhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu di India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Maroko. Nah itu. Ya, bermadzhab Hanafi. Tapi konsekuensi yang lainnya begini, dalam konsekuensinya Imam Abu Hanifah berbeda pendapat soal niat dalam sholat. Tidak hanya sebatas itu, Bu. Soal batas aurat,
Imam Abu Hanifah tuh kaki boleh terlihat, ujung jari sampai matok kaki. Nah, artinya begini, kalau ibu mengikuti satu pendapat harus tuntas. Kalau ibu pengen mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah yang niatnya itu boleh setelah takbiratul ihram, berarti kaki itu boleh tertampak dan memelihara anjing boleh. Sedangkan mazhab Syafi'i tidak boleh, haram itu memelihara anjing. Nah, itu karena Imam Abu Hanifah berpendapat anjing itu sama halnya dengan seperti kucing dan lain sebagainya. Itu. Tapi kan itu kan pendapat Imam Abu Hanifah yang tidak bisa kita salahkan selagi kita mengikuti pendapat itu. Tapi kalau kita tidak mengikuti pendapat itu, makanya kita jangan mencampur-campurkan tadi. Ngembek lemaknya beri kalau diambek. Nah itu ya. Maka kita harus berusaha dalam urusan agama ini supaya kita paham ilmu agama dan bisa mempraktekkannya. Sebagaimana kita berusaha dalam urusan dunia. Kok dalam urusan dunia saja secapek-capeknya kita bisa lakukan? Kok masalah urusan agama kita tidak mau capek? Berarti ibu harus berusaha dulu. Tapi susah. Kenapa bisa jadi susah? Karena posisi kita belajar di umur sekian. Tapi ingat, selagi kita berusaha, apalagi urusan agama, Allah berikan kemudahan. Kenapa timbul capek? Itu ujian dari Allah. Susah, itu ujian dari Allah. Nah, ketika ujian itu diberikan, kesusahan itu diberikan, syaitan itu mendekat. Sudah Allah, sudah usahlah. Kan susah. Allah tuh walaupun dia tidak beribadah tetaplah Tuhan. Walaupun tidak beribadah tetaplah Tuhan. Selagi kau baik, rajin, tidak pelit, walaupun kau tidak sholat, kan sholat kan repot kau, hati-hati. Sudah lalu usah datang ke majelis. Yang penting kan sekarang ini kan YouTube banyak. Akhirnya oh iya juga nih, aku nonton YouTube, belajar dari YouTube kan. Walaupun yang ditonton adalah ulah. Kenapa? Orang yang nonton YouTube dia dapat ilmu tapi belum tentu dapat keberkahan ilmu. Nah, hadir di majelis ilmu tidak hanya dapat ilmu, tapi dapat keberkahan ilmu. Dan plus tersambung mata rantai ilmu kepada guru. Nah, tersambung. Ibu belajar fikih sama saya tersambung. Ibu tersambung dengan saya tersambung dengan guru-guru saya, ulama sampai ke mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau ke YouTube, muncullah yang isinya Buya Yahya, Ustaz Adidya, Ustaz Abdul Somad. Maka ibu tidak ada ketersambungan mata rantai. Karena ibu tidak hadir di majelisnya. Bukan dianggap muridnya. Jelas ibu ya? Maka istiqomalah. Jangan istirahat. Istiqomalah di majelis. Cuma banyak tantangan di majelis ilmu. Coba kalau misalkan rekreasi. Itu cepet kan main. Jangan lupa ya minggu nanti kita majelis taklim di Undang Anak kajian fikih katik ngetem galau di dalam grup itu. Kapan dia kita ke Lampung siap. Sumbangan berapa? OJK berapa Undang Anak? Hiburan. Benar hiburan. Saya juga butuh hiburan, healing. Ya? Tapi sebagaimana majelis ilmu upayakan seperti itu juga. Carilah ribuan alasan untuk hadir di majelis ilmu. Sebagaimana ibu nyari ribuan alasan untuk healing. Pokoknya ada healing dulu, tahan hutang. Ada kartu kredit di handle pakai kartu kredit. Walaupun setelah liburan amsyong gitu. Yang penting healing dulu. Kalau healingnya saya ya tidak boleh saya samakan dengan istri saya, karena istri saya dengan saya berbeda. Jadi kalau istri saya minta healing, saya upayakan itu healing. Saya tidak boleh memaksakan, saya healing saya di majelis ilmu tidak beda, tidak boleh sama, dan tidak bisa sama. Jadi bisa jadi boleh sama, tapi tidak bisa sama itu. Ya. Healing saya, mohon maaf, healing saya adalah majelis ilmu. Saya bahkan jarang jalan-jalan itu. Tapi ketika saya jalan-jalan, ketika istri saya minta jalan-jalan, kalau istri saya minta jalan, mending saya ada di majelis ilmu, karena saya haus dengan ilmu. Saya timbul sifat iri ketika ada orang, apalagi orang yang lebih muda dari saya itu punya keilmuan yang sekarang kan lagi viral, Ustaz Nuruddin versus Guru Gembul. Tahu Ustaz Nuruddin itu umurnya berapa? Kelahiran tahun 94. Pas ngelihat
dia berretorika, wah mulai, ya saya tiadakan HP, tidak lagi nonton YouTube, bongkar kitab-kitab di lemari itu buka, baca, ngantuk, pokoknya baca. Kitab-kitab Falasafi, filsafat Islam, Imam Ghazali, Imam ini, saya buka. Saya tidak mau kalah. Nah, sakingnya itu. Kenapa? Ini 94. Kok kelahiran 90 kalah? Lantak kelahiran 94. Nah, itu ya. Nah, ilmu itu bukan distandari dengan strata sekolah. Bukan S1, S2, S3, bukan. Ilmu itu adalah hasil belajar dan keridhaan dari Allah dengan giatnya kita belajar. Banyak orang S1, S2, S3, S-tung-tung, nah ada ilmu juga kaya. Jadi yang dicari adalah ilmu. Nah, ibu jangan sampai terhalangi karena faktor usia. Karena banyak di YouTube itu masih banyak orang yang usia 70 tahun ke atas masih semangat untuk belajar. Masuk tak masuk itu urusan belakang. Bu, ilmu itu cahaya, yang memberikan cahaya itu adalah Allah. Bukan guru itu sebatas mengajarkan, menyampaikan. Masuk tak masuk itu tergantung Allah. Banyak orang yang lebih muda dari ibu, karena Allah tidak berkenan, ilmu tidak masuk. Makanya kita ini diajarkan ketika sebelum belajar ambil wudu. Al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya akan masuk kepada orang-orang yang menjaga kesucian. Maka saya harap ibu-ibu menjaga kesucian sebelum belajar ilmu agama. Ilmu apapun sebenarnya. Ya, baik. Ini saja ibu-ibu para jamaah sekalian yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan sekali lagi ibu tetap istiqomah. Saya tidak mengucapkan bapak karena bapak tinggal di sini. Mau bapak istiqomah, gitu ya. Ibu jangan istiqomah, jangan sampai sebaliknya istirahat. Istiqomah sudah sampai mati. Ibu nak nyari apa lagi? Ibu sudah punya anak, alhamdulillah. Anak sudah nikah, alhamdulillah. Sudah punya cucu, alhamdulillah. Sudah punya tempat tinggal, alhamdulillah. Walaupun beda tempat tinggal dengan muda anak, sudah alhamdulillah tempat tinggal. Ya, punya pasangan yang menemani ibu, sudah alhamdulillah. Apa lagi? Dekati. Yang ibu tunggu adalah apa? Akhirat, alam baqa, sudah selesai. Nah, kita masuk ke sana, jadi itu hasil usaha kita sekarang. Wallahu a'lam. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah sesuai dengan